Teman-teman, kembali lagi ke channel saya Libertus Sukut Iman Gia. Salam budaya, Viva Historia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat materi dengan judul cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis. Nah, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa atau masa lalu. Nah, konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Nah, tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Nah, tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan dalam mengidentifikasikan suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat katanya. Nah, secara etimologis, kata kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Nah, kronos artinya yaitu waktu, dan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi kalau kita definisikan secara umum, yaitu kronologis adalah ilmu tentang waktu yang membantu untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu terjadinya. Nah, peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Nah, jadi kita artikan bahwa kronologis ini adalah latar belakang sejarah, latar belakang peristiwa itu. Nah, jadi untuk itu diperlukan adanya pembagian waktu dalam sejarah yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Nah, cara berpikir kronologis dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan tepat. Nah, kronologis ini sangat penting agar terhindar dari anakronisme. Nah, jadi anakronisme ini adalah penempatan peristiwa atau latar atau setting tokoh ataupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Nah, kronologis juga membantu kita agar dengan mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda. Nah, tetapi dalam waktu yang sama. Contohnya, saya berikan contoh. Contohnya, pada Agustus 1945, pihak sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, mengakibatkan kekalahan Jepang. Nah, pada bulan dan tahun yang sama, bangsa Indonesia juga memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, jadi cara berpikir kronologis itu sangat penting dalam sejarah. Nah, mungkin cukup sampai di situ materi yang bisa saya bawa. Kurang lebih saya mohon maaf, dan kalau ada respon atau komentar dari teman-teman, saya sangat senang sekali. Di sini kita saling belajar, saling diskusi tentang pemahaman sejarah. Nah, saya Libertus Sukut Iman Gia, mohon pamit. Salam budaya, Viva Historia.